Perkenalkan, nama saya Desti Ngabalo. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Kali ini saya akan berbagi ilmu atau sharing terkait marketing, yaitu tentang Customer Relation Management atau disingkat dengan CRM. Sebelum lebih lanjut mengenai apa itu CRM dan sebagainya, kita flashback sebentar terkait definisi marketingnya. Jadi, marketing itu sebenarnya adalah cara untuk kita menjual untuk memasukkan produk, di mana produk itu harus memberikan value atau memberikan suatu nilai kepada pembeli customer, sehingga customer tersebut mau membelinya. Harus ada hubungan antara penjual dan pembeli. Nah, konsep marketing mengalami evolusi selama ini diawali dari abad 19, di mana konsep marketing adalah production, artinya produk yang bagus akan terjual dengan sendirinya. Nah, kemudian mulai bergeser ke konsep sales. Nah, konsep sales itu lebih ke arah kepada promosi, yaitu iklan yang kreatif dan penjualan akan mengalami dan mengatasi penolakan konsumen dan meyakinkan mereka untuk membeli. Jadi, fokusnya ada di promosi atau iklan. Kemudian bergeser lagi ke marketing, lebih ke strategi. Jadi, apa ambigunya atau paradigmanya, yaitu konsumen adalah raja, sehingga apa yang konsumen butuhkan harus dipenuhi, maka produk itu akan terjual. Kemudian sampai saat ini bergeser lagi konsepnya, bukan lagi di produk, bukan lagi di iklan, bukan lagi di marketing, tapi ke arah relationship atau ke arah hubungan. Artinya penjualan itu atau marketing itu sukses dan menciptakan hubungan jangka panjang. Adanya repeat order, adanya timbal balik saling memberikan value. Nah, seperti itu ya. Jadi konsepnya sekarang lebih ke arah bagaimana kita mencepatkan atau penjual itu menciptakan hubungan yang baik dengan customernya, atau lebih dalam lagi dengan pelanggannya, seperti itu. Nah, relationship marketing ini berfokus pada hubungan jangka panjang tadi. Jadi kita fokus pada memang customer yang selalu melakukan repeat order. Jadi kita maintain di situ. Kemudian mengutamakan menahan konsumen, bukan hanya sekedar jualan. Jadi penjualan itu kesekian, yang penting customernya yang profit ini bertahan. Customer service menjadi bebas karena mereka harus memaintain customer itu sendiri. Ada interaksi konsumen, ada komitmen konsumen. Nah, yang terakhir adalah mengutamakan kerjasama dan saling percaya. Kenapa konsep dalam arti konsumen yang tetap kita biasa lihat? Ya, semakin lama dari pertama sampai tahun kelima itu kebutuhannya selalu naik. Nah, ini mengapa relation customer itu penting dan harus di-manage ya. Di bisnis itu alasannya ini yang pertama. Konsumen baru itu 5-10 kali lebih mahal daripada mempertahankannya. Jadi, akuisisi konsumen baru mendatangkan konsumen beruntung, kosnya lebih mahal. Kalau konsumen itu kecewa, dia akan cerita kepada orang lain lebih banyak daripada ketika dia happy. Ya, seperti itu, 85% dapat keuntungan. Itu caranya dengan mempertahankan 5% konsumen. Peluang untuk menjadi konsumen baru itu hanya 15%. Sedangkan untuk konsumen existing repeat ordernya lebih tinggi, yaitu 50%, sehingga konsumen yang ada atau customer yang ada itu harus di-maintain 70%. Konsumen yang kecewa dapat kembali
asal ditangani dengan benar. Nah, ini pentingnya relation atau CRM yang kita lihat grafis ini. Kita lihat tahun berjalannya. Jadi, saat pertumbuhan berjalannya relationship marketing masih salah dibandingkan infrastruktur. Itu artinya tools, kelengkapan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Tetapi saat pertumbuhan itu sudah levelnya maju, sudah melangkah, maka eksploitasi pelanggan ini menjadi penting. Eksploitasi ini dimaksudkan adalah untuk mengetahui lebih jauh dari customer itu sendiri. Ada konsep ember bocor. Nah, suatu ember ini kan diibaratkan customer nih. Customer itu adalah air. Ya, dalam suatu usaha atau suatu bisnis pasti ada customer yang awalnya loyal sama kita atau awalnya membeli produk di tempat kita. Kemudian tiba-tiba dia menghilang atau beralih ke kompetitor. Nah, beralih itu mungkin kalau cuma 1 atau 2 orang tidak masalah. Tapi kalau yang beralih itu adalah customer yang potensial, customer yang mempunyai repeat order sering, nah itu yang berbahaya. Nah, itu sebabnya relationship marketing itu penting. Nah, sasarannya apa sih? Sasarannya yang pertama, pasti acquiring. Ya, kita kalau mau apa namanya jualan, ya pasti butuh konsumen atau customer atau effective. Nah, yang kedua, satisfying atau kita penuhi kebutuhan dari customer itu, kemudian mempertahankan. Dan yang terakhir, enhancing atau meningkatkan. Seperti itu. Strateginya bagaimana, yaitu meningkatkan pemahaman konsumen terkait produk kita atau terkait dengan jasa yang kita berikan. Kemudian memungkinkan hubungan yang memungkinkan dengan konsumen yang loyal. Artinya konsumen juga harus kita pikirkan kebutuhannya. Tidak hanya kita memikirkan penjualannya saja, sedangkan kita harus memberikan advice gratis atau bonus-bonus. Seperti contoh, kalau di dunia perbankan biasanya customer yang mempunyai simpanan besar itu di hari ulang tahun atau di momen-momen tertentu biasanya diberikan kado atau ucapan selamat dan sebagainya. Nah, itu bagian dari customer relationship. Nah, itu akan berdampak pada customer akan puas dengan pelayanan dari usaha itu sendiri. Oh, dia akan melihat bahwa perusahaan ini tidak melulu pada profit, tetapi dia juga menyentuh sisi humanis, menyentuh sisi customer. Jadi dia akan merasa puas, sehingga hubungan antara customer dengan si penjual atau si pengusaha ini akan berjalan panjang. Kedepannya, apa dia akan terus melakukan repeat order seperti itu. Nah, siklus proses CRM atau siklus awalnya yang pertama, yaitu collecting atau data konsumen. Collecting ini kita harus mengolah, menganalisisnya, dan mengidentifikasinya. Proses tersebut disebut dengan learning. Kemudian kita kembangkan program CRM itu. Contohnya seperti usaha warung atau toko roti. Seperti pembeli yang datang baik hanya melihat atau membelinya. Kita harus meminta database-nya seperti nama, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian datanya kita olah untuk mengetahui siapa konsumen yang sering datang ke tempat usaha kita, bikin demografinya. Ada 4 aktivitas utama dari CRM, yaitu ada extend, select, auri, dan retain. Selanjutnya ada prinsip utama dari CRM. Keuntungan yang diberikan konsumen berbeda-beda, karenanya perlakuan tidak biasa sama ke semua konsumen. Ada pengelompokan hubungan
konsumen. Yang pertama, butterflies. Yang kedua, true friends. Yang ketiga, strangers. Yang keempat, barnacles. Untuk membuat program CRM mempertahankan konsumen terbaik, mengubah konsumen yang baik menjadi terbaik, membuang konsumen yang merugikan. Yang pertama, memahami pasar dan kebutuhan konsumen, pasarnya, targetnya siapa. Kemudian, lakukan eksekusi dan melakukan servis. Yang kedua, perspektif marketing. Yang ketiga, langkah pertama, yaitu tentukan tujuan. Langkah kedua, yaitu identifikasi konsumen. Yang langkah ketiga, strategi komunikasi. Langkah keempat, desain produk, penawaran jasa, dan promosi. Langkah kelima, dampak keputusan. Dan langkah yang keenam, perbaiki keputusan. Sekian yang dapat saya bagikan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih.